Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi saya mendengar seorang yang menekuni sufi menjelaskan tentang cara membersihkan batin. Nah, saya punya pengalaman ikut zikiran, bahasa mereka itu zikir. Ya memang setelah sekian tahun kita berzikir, ya di dada kita ini seperti TV ya, seperti TV. Ya kayak bisa melihat gitu lah. Tapi itu kondisinya ternyata tidak permanen. Ketika misalnya kita melihat gambar yang tidak menutup aurat itu hilang. Nah, berarti itu sifatnya sementara gitu. Nah, dari situ saya membaca tentang riwayat hidup Siti Khadijah, istri Nabi Muhammad SAW. Itu juga Siti Khadijah bercerita tentang waktu dia memantau kegiatan Nabi Muhammad SAW sebelum jadi Nabi di Gua Hira. Itu salah satunya ketika dia mendapat wahyu pertama, Iqra. Tapi sebelum dia dapat Iqra, dia udah mendapat salam. Nah, dia udah cerita kepada Siti Khadijah, ada yang memberi salam. Lalu tunggu dicoba, dilihat sama Siti Khadijah, ada apa gitu loh. Sebab di Gua Hira itu banyak orang-orang yang suluk ya. Suluk ini ya toreko lah. Toreko yang diikuti oleh umat Nasrani waktu itu. Jadi umat Nasrani kan waktu itu suka menyendiri mereka. Sehingga dipantau sama Siti Khadijah. Nah, terus dia melihat ini siapa nih, apa makhluk apa. Nah, ketika Nabi Muhammad berjumpa itu, Siti Khadijah membuka kerudung. Nah, ketika dibuka kerudung itu maka makhluk itu menghilang. Nah, di sini Siti Khadijah bisa mengenali bahwa makhluk ini adalah, itu dia bilang ruh gitu loh, akbar, jadi ruh besar lah, malaikat apa kurang lebihnya. Jadi di sini perbedaannya antara kekuatan yang di luar dengan kekuatan yang di dalam. Waktu itu Nabi Muhammad pertama kali menerima Iqra. Nah, ketika kenabian ini belum ditutup, maka kekuatan spiritual dari luar masih sifatnya. Jadi ada kekuatan di luar yang aktif, belum di dalam. Nah, Iqra ini adalah petunjuk untuk membangun kekuatan di dalam.
Jadi dia bukan berupa amalan ucap, tapi amalan fikir. Seperti yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mencari Tuhannya. Ya tafakarun. Nah, jadi Nabi terakhir ini punya petunjuk untuk belajar. Nah, kemampuan belajar inilah yang dimiliki oleh penciptaan manusia ketika Adam alaihissalam menerima amanah berupa kitab untuk menjadi khalifah pertama. Tapi turunnya perlahan-lahan berupa kalimat, berupa Quran, bacaan sampai Nabi terakhir selesai, disusunlah kitab tersebut oleh khalifah. Jadi penamaan khalifah ini mengacu kepada penciptaan khalifah di alam ruh, yaitu Adam alaihissalam. Jadi mereka kan memang udah dibimbing oleh Nabi terakhir Muhammad SAW berpuluh-puluh tahun sesuai dengan masa turunnya Quran 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Jadi ini kode 22 sebetulnya, yang sama dengan kode kromosom. Nah, setelah Nabi terakhir Muhammad SAW nih meninggal, orang banyak ketika 100 tahun pertama itu orang masih menggunakan pikir, karena Nabi Muhammad dengan sahabat-sahabatnya adalah orang-orang yang aktif berpikir untuk membangun masyarakat Madinah, bukan orang yang sibuk dengan amalan, tapi ya mereka aktif dengan berpikir sehingga mereka bisa mengalahkan Romawi dan Persia karena mereka aktif berpikir, diberi pencipta langit dan bumi kekuatan hikmah. Itulah kehebatannya Iqra. Nah, di akhir zaman ini Iqra ini harus digunakan kembali karena sudah terlalu banyak kebohongan. Tinggal satu kitab petunjuk yang tidak ada kebohongan, yang udah diuji tidak berubah selama 14 abad, yaitu kitab yang disusun khalifah. Nah, itu berupa petunjuk zalikal kitabula raiba fihi hudalil muttaqin. Tapi tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang bersih. Orang-orang yang bersih ini adalah orang-orang yang jujur. Makanya kitab itu banyak memberi hidayah kepada orang-orang jujur di seluruh dunia yang membaca kitab itu lalu menjadi mu'alaf. Sementara umat yang sudah banyak mengaku beriman tapi tidak pernah baca kitab itu, karena memang kehidupan umat sekarang ini penuh kebohongan. Mulai dari tokoh agamanya sampai umatnya itu umumnya pembohong. Mereka tidak menjelaskan kitab itu secara utuh, tidak mengajak bareng membaca kitab itu untuk memahaminya. Mereka maka bilang sesat, membaca kitab berbahaya dan lain-lain. Tapi fakta berbicara lain. Di zaman sains dan digital ini, orang mempelajari kitab itu karena banyak terjemahannya di seluruh dunia. Dan mereka menyatakan bahwa kitab ini benar, lalu mereka meyakininya. Sementara umat yang mengaku beriman itu ternyata seperti yang dibilang di awal Al-Baqarah, mereka baru tunduk karena amalnya nggak sesuai dengan isi kitab. Sehingga mereka seperti yang dibilang Nabi terakhir, mereka bagaikan buih, nggak punya kekuatan. Ya, mudah-mudahan kita diberi kekuatan yang menolong untuk mampu membaca kitab itu dan dibersihkan hati kita dengan jujur sehingga bisa menyentuh kitab itu, memahaminya dan diberi kekuatan yang menolong. Rabbi adilni murkhala sidiki wa haridni muraja sidiki wa jalim ladun kasultanan nasirah.
Salamun kolami Rabbil Rahim. Salam dari Menara Langit, Muhammad Handrason Napoleon berbagi cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.